Kalian pasti tahu apa logo ini. Logo ini sekarang sudah banyak beredar dan menjadi salah satu logo brand yang paling mahal. HP ini, mungkin ini adalah salah satu HP impian lo. Tapi pernah nggak sih lo bertanya-tanya gimana sebuah perusahaan yang awalnya cuma di garasi kecil bisa jadi perusahaan seperti sekarang? Nah, hari ini kita akan belajar banyak dan tahu gimana cerita di balik Apple bisa terbentuk dan sejarah para pendirinya. Jadi mari kita telusuri sejarah dan inovasi Apple. Let's go. Apple yang kita tahu adalah perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Pada awalnya mereka berfokus pada pengembangan komputer pribadi. Apple mendapatkan popularitas awal dengan peluncuran Apple II, komputer pribadi yang sukses secara komersial pada tahun 1977. Sekarang sudah banyak produk dari Apple yang banyak mengubah teknologi jadi lebih maju. Kita sebut saja iPhone yang sudah menjadi HP Sultan, Apple Watch jam canggih, MacBook laptop trendy yang berkelas, sampai aksesoris dari Apple lainnya seperti AirPods dan yang lainnya. Apple sendiri sekarang sudah menjadi gaya hidup sendiri. Banyak orang Indonesia yang berpendapat bahwa HP selain Apple itu kurang bagus dan gak berkelas. Tapi gimana bisa dari hanya jualan komputer di garasi sampai bisa jadi seperti sekarang? Mari kita telusuri Steve Jobs, orang yang paling berperan besar dalam perkembangan Apple. Steve Paul Jobs yang lebih dikenal sebagai Steve Jobs lahir pada tanggal 24 Februari 1955 di San Francisco, California. Ia adalah putra dari Joan Skeeble dan Abdul Fattah Jandali yang kemudian diadopsi oleh pasangan Paul dan Clara Jobs. Masa kecil Jobs penuh dengan tantangan dan pengalaman yang membentuk jiwanya serta mempengaruhi visinya di kemudian hari. Ketika masih bayi, Jobs diadopsi oleh pasangan Paul dan Clara Jobs. Mereka adalah pasangan yang sangat peduli dan memberikan cinta dan dukungan kepada Jobs. Mereka tinggal di Mountain View, sebuah kota di California yang terletak di Silicon Valley. Sejak kecil, Jobs menunjukkan minatnya pada elektronik dan teknologi. Ia sering bermain dengan alat-alat elektronik dan merakit perangkat sederhana di garasi keluarganya. Jobs memulai pendidikannya di Monta Loma Elementary School, di mana ia menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Namun ia sering merasa tidak tertarik dengan kurikulum sekolah dan merasa bosan dengan pelajaran yang konvensional. Hal ini membuatnya menjadi siswa yang cerdas tapi tidak terikat oleh aturan tradisional pendidikan. Pada saat berusia 12 tahun, Jobs bertemu dengan Steve Wozniak, seorang anak jenius yang juga tertarik pada ilmu komputer dan elektronik. Mereka menjadi sahabat sejati dan berbagi minat yang sama dalam eksperimen dengan teknologi. Mereka sering bertemu di garasi Jobs, di mana mereka merakit perangkat elektronik sendiri dan mengembangkan keahlian mereka dalam bidang ini. Pada masa remaja, Jobs bersekolah di Homestead High School di Cupertino, California. Meskipun ia merasa tidak tertarik dengan kurikulum sekolah, ia menemukan minat dalam mata pelajaran kreatif seperti seni dan desain. Jobs mengambil kelas seni kaligrafi yang nantinya akan mempengaruhi pendekatan desainnya di Apple. Selama masa SMA, Jobs mulai menunjukkan sifat kepemimpinan dan keterampilan organisasinya. Ia menjadi anggota dari The Homesteaders, sebuah klub yang mempromosikan teknologi komputer dan berbagai proyek inovatif. Setelah lulus dari SMA, Jobs mendaftar di Reed College di Oregon, tetapi hanya bertahan selama 6 bulan saja. Ia merasa bahwa kuliah tidak memberinya apa yang dia inginkan dan memutuskan untuk menjelajahi dunia di luar pendidikan formal. Dia tetap tinggal di kampus Reed, menghadiri kelas-kelas pilihan yang menarik minatnya. Salah satu kelas yang paling berkesan baginya adalah tentang tipografi, yang mempengaruhi desain produk Apple di masa depan. Balik ketika Steve Jobs dan Steve Wozniak pertama kali bertemu saat bekerja di perusahaan teknologi yang terkenal, yaitu Atari Inc. Pada saat itu Jobs bekerja sebagai teknisi di Departemen Pengembangan Permainan Video Atari. Sedangkan Wozniak adalah seorang insinyur yang berbakat dan telah merancang beberapa perangkat elektronik sendiri. Kisah partnership Jobs dan Wozniak dimulai pada tahun 1971. Jobs yang saat itu berusia 16 tahun berhasil mendapatkan pekerjaan paruh waktu di Atari sebagai pemegang skor permainan video. Dia adalah seorang pecinta teknologi dan tertarik pada dunia komputer. Tetapi pekerjaan ini hanya menjadi awalnya dalam industri yang akan segera merubah hidupnya. Pada tahun 1973, Jobs meninggalkan Atari dan memutuskan untuk mengunjungi temannya di Berkeley.
Di sana ia mendengar tentang sebuah klub komputer yang sedang dijalankan oleh Wozniak dan tertarik untuk menghadirinya. Jobs menghadiri pertemuan klub dan menjadi terpesona dengan keahlian teknis dari Steve Wozniak. Jobs menyadari potensi dan bakat yang dimiliki oleh Wozniak dan mereka pun mulai menjalin persahabatan yang erat. Mereka berdua memiliki visi bersama untuk mengubah dunia dengan menggunakan teknologi. Jobs yang lebih terampil dalam hal komunikasi dan memiliki naluri bisnis yang kuat, menyadari bahwa kemitraan dengan Wozniak bisa menjadi kombinasi yang luar biasa. Pada tahun 1974, Wozniak mengembangkan sebuah mesin yang disebut Blue Box. Mesin ini mampu memanipulasi sinyal telepon dan memungkinkan penggunanya untuk melakukan panggilan internasional secara gratis. Jobs melihat potensi komersial dari Blue Box dan mengusulkan kepada Wozniak untuk menjualnya. Keduanya bekerja sama dalam membuat beberapa Blue Box dan berhasil menjualnya dalam keuntungan yang lumayan besar. Kesuksesan pertama ini menginspirasi Jobs dan Wozniak untuk memulai perusahaan mereka sendiri. Pada bulan April 1976, mereka mendirikan Apple Computer Company di garasi keluarga Jobs. Jobs menyarankan nama Apple karena dia berpikir itu adalah nama yang sederhana dan ramah pengguna. Mereka merancang dan memproduksi komputer pertama mereka yang mereka sebut sebagai Apple I. Pada tahun 1973, Apple merintis Apple II yang menjadi produk terobosan bagi perusahaan. Apple II adalah komputer pribadi pertama yang dilengkapi dengan layar berwarna dan kemampuan grafis. Produk ini menjadi sukses besar dan membuat Apple menjadi pemimpin dalam industri komputer pribadi. Desainnya yang inovatif dan kemampuan yang lebih baik membuat Apple II menjadi favorit di kalangan pengguna pribadi, pendidik, dan bisnis. Kesuksesan Apple II membawa pertumbuhan yang signifikan bagi Apple. Pada tahun 1980, perusahaan melakukan penawaran saham perdana atau IPO yang sangat sukses, yang membuat Jobs dan Wozniak menjadi miliarder secara instan. Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi yang paling bernilai di dunia. Namun ketegangan mulai muncul di dalam perusahaan. Pada tahun 1983, Apple meluncurkan komputer yang tidak berhasil, yaitu Apple Lisa. Harganya yang tinggi dan kurangnya daya tarik bagi konsumen membuat Lisa menjadi kegagalan komersial. Jobs dan tim pengembangan Apple kemudian memulai proyek baru yang akan menjadi perangkat yang akan mengubah perusahaan dan industri teknologi. Pada tahun 1984, Apple meluncurkan Macintosh, sebuah komputer revolusioner yang mengubah landscape industri komputer personal. Macintosh menampilkan antarmuka grafis yang intuitif dan menggunakan mouse sebagai alat pengontrol. Kampanye iklan 1984 yang terkenal disutradarai oleh Ridley Scott memperkenalkan Macintosh ke dunia dan menciptakan buzz besar di industri. Namun kesuksesan awal Macintosh tidak berlangsung lama. Persaingan dengan komputer pribadi yang menggunakan sistem operasi berlisensi seperti IBM PC yang menggunakan sistem operasi MS-DOS membuat Apple menghadapi tantangan. Harga Macintosh yang lebih tinggi dan keterbatasan perangkat lunak menghambat adopsi massal. Pada tahun 1985, ketegangan antara Jobs dan CEO Apple pada saat itu, yaitu John Sculley, mencapai puncaknya. Dalam pertemuan dewan direksi, Jobs dipecat dari jabatan sebagai kepala divisi Macintosh. Kepergian Jobs dari Apple menandai akhir dari era awal Apple. Setelah keluar dari Apple, Jobs mendirikan perusahaan komputer baru yang dikenal sebagai NeXT. NeXT berfokus pada pengembangan komputer kelas atas untuk pasar pendidikan dan bisnis. Meskipun produk NeXT tidak mendapatkan popularitas massal, perusahaan ini pun diakuisisi oleh Apple pada tahun 1997, membawa kembali Jobs ke dalam perusahaan yang telah ia dirikan. Pada akhir tahun 1980-an, Apple menghadapi masa-masa sulit dan penjualan komputer Macintosh menurun drastis. Kehadiran berbagai varian perangkat keras dan kurangnya pembaruan produk yang inovatif menyebabkan Apple kehilangan pangsa pasar. Beberapa langkah bisnis yang tidak berhasil, termasuk peluncuran Apple Newton, sebuah perangkat PDA atau Personal Digital Assistant, juga menjadi beban bagi perusahaan. Meskipun demikian, Apple tetap bertahan dan mempertahankan basis penggemar yang setia. Pada tahun 1990, perusahaan mulai merencanakan perubahan besar dengan peluncuran komputer PowerBook yang revolusioner pada tahun 1991. PowerBook menjadi perangkat populer di kalangan profesional kreatif dan membantu mengembalikan momentum bagi Apple. Pada awal tahun 1990-an, Apple menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk penurunan penjualan dan persaingan sengit dalam industri komputer. Namun melalui beberapa perubahan strategi dan inovasi produk, Apple berhasil bangkit kembali.
dan mempersiapkan fondasi bagi keberhasilan besar yang akan datang. Pada awal tahun 1990, Apple berhadapan dengan masalah penjualan yang menurun untuk komputer Macintosh. Persaingan dari sistem operasi Windows yang semakin populer menjadi tantangan bisnis yang besar bagi Apple. Selain itu, perubahan kepemimpinan di perusahaan juga terjadi. Pada tahun 1993, John Sculley, CEO Apple yang telah memimpin perusahaan sejak tahun 1983, digantikan oleh Michael Spindler. Di bawah kepemimpinan Spindler, Apple berusaha untuk memperluas jangkauan produknya dan menghadirkan inovasi baru. Pada tahun 1993, Apple meluncurkan Newton, sebuah perangkat PDA atau Personal Digital Assistant yang merupakan upaya awal mereka dalam menggabungkan komputer dan telekomunikasi. Meskipun Newton memiliki konsep yang menarik, penjualannya tidak memenuhi harapan, dan Apple pun menghadapi kesulitan keuangan yang semakin meningkat. Pada tahun 1994, Apple kembali mengalami perubahan kepemimpinan dengan Michael Spindler digantikan oleh Gil Amelio. Di bawah kepemimpinan Amelio, Apple berusaha memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dan meningkatkan portofolio produk mereka. Namun upaya ini tidak memberikan hasil yang diharapkan, dan Apple terus mengalami penurunan penjualan. Pada tahun 1997, situasi Apple semakin memburuk dan perusahaan menghadapi resiko bangkrut. Pada saat yang kritis ini, pendiri Apple yaitu Steve Jobs kembali ke perusahaan sebagai CEO setelah akuisisi Next oleh Apple. Kembalinya Jobs menjadi titik balik penting dalam sejarah perusahaan. Jobs pun segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan Apple. Salah satu langkah pertamanya adalah memfokuskan perusahaan pada produk inti yang paling sukses, yaitu komputer Macintosh. Dia juga memulai upaya restrukturisasi yang agresif, termasuk mengurangi biaya dan memperbaiki efisiensi operasional. Pada tahun 1998, Jobs meluncurkan iMac, sebuah komputer all-in-one dengan desain yang mencolok dan warna-warni. iMac menjadi ikon dalam desain produk Apple dan membantu membangun kembali citra inovatif perusahaan. Dalam beberapa tahun, Apple berhasil memperkenalkan berbagai inovasi dan produk yang mengubah wajah industri teknologi. Kemudian pada tahun 2001, Apple menggebrak dunia dengan peluncuran iPod, pemutar musik portable yang revolusioner. iPod mendapatkan popularitas yang luar biasa dan membantu Apple memasuki pasar musik digital yang sedang berkembang. Tahun 2003 menjadi tonggak penting dalam sejarah Apple ketika perusahaan memperkenalkan iTunes Music Store. Ini adalah platform musik online pertama yang memungkinkan pengguna untuk secara legal membeli dan mendownload lagu-lagu mereka secara individu atau dalam album. Pada tahun 2004, Apple merilis iPod mini, varian lebih kecil dan lebih ringan dari iPod yang asli. Produk ini memperluas pangsa pasar Apple di industri pemutar musik portable. Pada tahun yang sama, Apple juga mengumumkan bahwa mereka akan beralih ke arsitektur prosesor Intel untuk komputer Macintosh mereka, menggantikan arsitektur PowerPC yang telah mereka gunakan sebelumnya. Pergantian ke prosesor Intel memberikan keuntungan yang signifikan dalam hal kinerja dan kompatibilitas dengan perangkat lunak, dan membuka pintu bagi Apple untuk memperluas jangkauan produk mereka. Pada tahun 2005, Apple mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan produk revolusioner berikutnya, iPhone, yang akan menggabungkan telepon genggam, pemutar musik, dan perangkat komunikasi dalam satu perangkat. Dengan antarmuka yang intuitif dan layar sentuh yang responsif, iPhone segera menjadi fenomena global dan mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan bersosialisasi. Keberhasilan iPhone membawa Apple ke puncak kesuksesannya. Perusahaan terus mengembangkan dan merilis versi baru iPhone secara berkala, dengan peningkatan fitur dan desain yang terus diperbarui. Selain iPhone, Apple juga merilis produk lain yang mendapatkan popularitas yang besar. Pada tahun 2010, Apple meluncurkan iPad, sebuah tablet yang mengubah cara orang mengonsumsi konten digital. iPad menjadi sukses dalam pasar konsumen dan profesional, dan menjadi pilihan utama bagi banyak orang untuk berselancar di internet, menonton video, membaca buku elektronik, dan melakukan pekerjaan produktif. Pada tahun 2008, mereka meluncurkan App Store, platform distribusi aplikasi yang revolusioner. App Store membuka pintu bagi pengembang untuk menciptakan berbagai macam aplikasi yang beragam, dari permainan hingga utilitas produktivitas. Pada tahun 2010, Apple memperkenalkan Siri, asisten suara pintar yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi, dan melakukan tugas-tugas lainnya.
Siri menjadi salah satu asisten virtual pertama yang tersedia untuk penggunaan massal dan memicu persaingan di industri tersebut. Pada tahun 2014, Apple memperkenalkan Apple Watch, jam tangan pintar yang menawarkan berbagai fitur dan integrasi dengan ekosistem Apple yang lebih luas. Apple Watch menggabungkan fungsi pelacak kebugaran, pemantauan kesehatan, notifikasi pintar, dan kemampuan akses cepat ke aplikasi. Selain produk konsumen, Apple juga memperluas jangkauannya ke sektor bisnis dengan meluncurkan berbagai solusi dan layanan. Mereka menyediakan perangkat dan platform yang dirancang khusus untuk kebutuhan perusahaan, termasuk MacBook Pro, iMac Pro, dan MacBook Air. Apple terus berinovasi dengan mengembangkan produk baru. Pada tahun 2017, mereka merilis iPhone X yang menampilkan desain layar penuh dengan pengenalan wajah yang menggunakan teknologi Face ID. Pada tahun 2020, Apple membuat kejutan dengan mengumumkan transisi dari prosesor Intel ke prosesor yang dirancang sendiri berbasis arsitektur ARM yang mereka sebut sebagai M1. Langkah ini memberikan kontrol penuh atas perangkat keras dan perangkat lunak mereka, memungkinkan integrasi yang lebih baik dan performa yang lebih tinggi pada produk-produk Apple. Sekarang kita sudah banyak melihat perkembangan produk iPhone atau MacBook itu sendiri. Terakhir, dunia diperkenalkan dengan adanya iPhone seri terbaru, yaitu iPhone 14, yang dinilai lebih fresh dan lebih canggih. Kamu punya nggak? Nah, selain produk dan layanan, Apple juga dikenal karena desainnya yang elegan dan inovatif. Mereka telah menerima pengakuan global atas desain produk mereka, dengan beberapa produk Apple dipajang di museum seni terkemuka di dunia. Pada masa kekinian, Apple terus meluncurkan inovasi dan memperluas bisnisnya ke berbagai bidang, termasuk augmented reality, mobil otonom, dan layanan streaming video. Perusahaan ini juga fokus pada keberlanjutan dan berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan mereka dengan menggunakan bahan daur ulang, mengurangi emisi karbon, dan mendukung energi keterbarukan. Dari awalnya sebagai perusahaan komputer pribadi hingga menjadi pemimpin dalam industri teknologi global, perjalanan Apple telah dipenuhi dengan keberhasilan, inovasi, dan dedikasi untuk mengubah dunia melalui teknologi yang elegan dan mudah digunakan. Dari iPhone yang revolusioner hingga MacBook yang elegan, produk Apple telah menjadi simbol status, gaya hidup, dan kecanggihan. Namun di balik keberhasilan dan popularitasnya, Apple terus dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan di era yang terus berubah. Persaingan yang ketat, permintaan konsumen yang beragam, dan ekspektasi yang tinggi memaksa Apple untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Sebagai konsumen, kita juga memiliki peran penting dalam membentuk perusahaan-perusahaan seperti Apple. Dalam memilih dan menggunakan produk mereka, kita dapat memberikan suara untuk menginspirasi inovasi yang lebih baik, menekankan pentingnya etika bisnis yang bertanggung jawab, keberlanjutan, dan keadilan. Sebagai perusahaan yang terus berusaha untuk menciptakan masa depan yang lebih baik melalui teknologi, Apple tetap menjadi simbol visi, inovasi, dan kualitas yang tinggi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah Apple bersama kami. Semoga pengetahuan ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana sebuah perusahaan dapat mempengaruhi dunia dengan produknya. Teruslah berinovasi, berkreasi, dan bergabunglah dalam perubahan yang positif. Sampai jumpa di video selanjutnya.